kayak apa sih si Redis ini ya? Mungkin kita nyoba dulu ya, biar maksudnya biar kebayang teman-teman, biar lebih kebayang si Redis ini kayak gimana. Nah, ini kita nyoba basicnya aja ya, beberapa command dan juga beberapa struktur data yang ada di Redis, dan nanti kita bakal nyobain ada dua cara. Yang pertama itu dari CLI atau kayak terminal gitu ya, kita ngetik commandnya apa, perintahnya apa, dan juga ada GUI-nya juga gitu. Mungkin aku bentar stop share dulu. Start share. Screen ini boleh deh. Jadi yang pertama kita bisa akses Redis itu lewat CLI ya. Umumnya biasanya itu pakai command gini, redis-cli. Nah, mungkin kalau teman-teman yang pernah nyoba SQL gitu ya, dia ya mirip sih. Kita masuk ke database-nya dulu gitu. Dan mungkin kita coba keys. Ini salah satu perintahnya ya. Keys ini key yang ada di Redis kita itu apa aja gitu. Nah, ini keluar semua data-data yang ada di Redis atau apa dengan pakai keys ini, terus patternnya apa gitu. Misalnya kita ngambil data ini deh, ini key-nya ya teman, kita get key-nya apa. Terus, nah, user titik dua name, value-nya Imam Sutono, atau kita misalnya set data user apa ya, Instagram, value-nya apa, ini udah set. Oh, kedua oke. Oh, oke. Kalau oke berarti udah dapat. Misalnya kita get. Nah, ini dapat kayak gitu. Itu kalau string ya, contohnya aja gitu. Atau ini kalau lewat CLI ya. Atau kita juga bisa mengakses si Redisnya pakai GUI. Ini kalau ini officialnya deh ya. Namanya Redis Insight. Ini udah bentuk dan bisa kita run di browser. Nah, di sini udah muncul deh langsung ketika kita klik browser, ini datanya semuanya ada gitu, muncul semua. Ini bintang, kalau misalnya tadi ya user titik 2 bintang, ini patternnya. Nah, ini bakal muncul kayak gini. Nah, kalau kita semua deh. Nah, ini kenapa kok beda bentukannya ya? Tadi username langsung value-nya gini, tapi kalau pas kita buka ini misalnya, ini beda lagi. Nah, ini karena tipe datanya beda, teman. Kalau dilihat ya, ini tipe datanya string gitu, size-nya sekian. Nah, kalau lihat di sini, ini tipe datanya hash dengan 3 field dan size-nya sekian. Nah, kalau hash
dia di dalamnya punya field dan value. Kira-kira kalau penggambarannya kayak gini ya, ada ID-nya apa 12, role name-nya magang MA. Nah, ini contoh kalau misalnya kita pakai Redisnya kayak gitu. Tadi ya misalnya Haget. Nah, beda tipe data, otomatis komen atau perintahnya juga beda ya teman-teman. Jadi kalau tadi karena string tinggal get aja, ini karena hash, jadi komannya Haget. Key-nya apa? Key-nya Laravel Redis model 12. Fieldnya apa? Fieldnya role name lah misal. Nah, dapat kayak gitu. Atau kita mau dapetin semua data yang ada di key itu, kita bisa pakai Haget call. Nah, ini key field value. Kalau data aslinya kayak gini ya teman-teman. Jadi field value gitu. Kalau hash ya. Dan ini tentunya beda struktur data, beda command yang dipakai juga, beda parameter yang harus kita kasih. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Data dari si Redis itu sendiri gitu. Oke, kita balik lagi ke slide. Setelah tadi udah nyobain, selanjutnya adalah use case-nya ya, atau contoh kasus di mana kita bisa pakai Redis ini. Jadi sebenarnya banyak banget ya kegunaan Redis ini, teman. Bisa buat cache data atau nyimpen data sementara gitu ya, atau session management. Jadi kita nyimpen sesi atau data usernya gitu, yang login gitu ya misalnya. Atau kita juga bisa misalnya teman-teman punya game gitu. Jadi untuk bikin leaderboardnya, untuk bikin ranking usernya, itu juga bisa pakai Redis karena ada data struktur, ada operasi yang bisa kita pakai untuk itu gitu. Yang pertama yang paling banyak dipakai adalah untuk caching atau nyimpen data sementara gitu. Jadi caching ini dipakai terutama buat nge-reduce atau nurunin load dari database-nya biar nggak berat-berat banget gitu ya database-nya, dan juga bisa ningkatin performa aplikasi atau ningkatin performa website atau misalnya service kayak API gitu, itu bisa. Dan biasanya kalau caching ini dipakai buat nyimpen data dan mengakses data-data yang sering banget diakses sama user gitu. Jadi data-data kayak misalnya produk, atau kalau di detik ya artikel misalnya, itu yang sering banget diakses kan ya sama user. Jadi itu disimpan di cache, dalam hal ini Redis, biar bisa meningkatin performa websitenya atau sistemnya atau API-nya gitu. Biar tentunya performanya bisa maksimal gitu dan enggak tanpa lag kayak judulnya. Nah, contohnya gimana? Kalau di detik ya, ini salah satu contoh aja. Jadi kalau teman-teman buka websitenya detik, beritanya gitu,
itu ada banyak data yang disimpan di Redis gitu, atau di cache, dalam hal ini Redis ya. Ya, artikelnya kalau misalnya teman-teman ngakses apa detail beritanya, nah itu juga disimpan di Redis datanya gitu. Kenapa? Ya biar performanya lebih bagus, karena tadi ya Detik tuh udah ya mungkin ribuan atau ratusan ribu orang yang akses tiap hari gitu, jutaan orang per bulan gitu. Jadi ya kita banget untuk nyimpen dan ngambil beberapa contoh lain selain data artikel, kayak data user yang mungkin kita butuhkan ya gitu. Misalnya data user tuh apa, kayak apa, komentar misalnya. Komentar kan di detik harus login ya. Nah, itu datanya, untuk ngecek datanya ya biar cepet ya kita taruh ke Redis saja. Kita ngecek datanya di Redis gitu. Jadi nggak ke database. Atau contoh lain adalah sistemnya atau konfigurasi dari aplikasi yang itu misalnya setiap user akses, setiap request itu butuh ngecek konfigurasi itu. Jadi kalau misalnya kita taruh atau kita ambil data konfigurasi itu di database atau dari konfigurasi aplikasi yang mana itu diakses di disk ya, itu ya bisa cuman mungkin kurang optimal aja secara performa gitu. Jadi ini salah satu contohnya kalau di Detik gitu ya. Ini si klien atau kita sebagai user gitu ya, mengakses website detik.com gitu misal. Nah, si aplikasi ini bakal manggil API gitu. Ada API yang mana API-nya itu ngambilnya selalu dari Redis gitu, teman-teman. Selalu ngambil dari Redis biar performanya cepat. Dan di balik layar, di belakangnya itu ada service lagi gitu, ada sistem lagi yang dia selalu terus memperbarui data di Redisnya gitu. Jadi si service-nya itu ngambil data ke database. Misalnya ada artikel baru gitu ya, si orang redaksi tuh baru nerbitin berita baru, disimpan ke database, terus dari si agregator scheduling system ini punya beberapa worker atau ya pelayan gitu ya, yang dia tugasnya ngambil data ke database, taruh Redis, ngambil data database, taruh Redis, sehingga di Redis itu selalu update gitu. Nah, makanya di API-nya itu nggak lagi ngambil data dari database gitu. Dia ngambil data terus dari Redis gitu. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Contoh salah satu contohnya ya. Ya tentunya ada beberapa skenario lain yang agak berbeda dari ini, tapi kira-kira kayak gini secara implementasinya gitu ya. Tahu ya, kayak tadi konfigurasi, mungkin itu bukan data yang sering berubah, jadi nggak ada workernya yang terus ngupdate itu nggak perlu gitu ya. Atau misalnya ada rules, ada peraturan tertentu yang admin itu harus ngeset itu kalau misalnya ada perubahan kebijakan atau perubahan syarat gitu ya, atau konfigurasi lain ya, admin misalnya admin tuh bisa ngerubah sebuah peraturan di website atau di sistem. Jadi pas si admin nge-publish atau nge-save datanya, itu dia langsung bisa jadi dua, dia nyimpan ke database dan dia juga menyimpan ke Redis kayak gitu. Sehingga karena tadi ya datanya nggak sering berubah,
sesekali aja, jadi nggak perlu ada yang updatein terus, dan si aplikasi pun tetap bisa ngakses datanya cepat karena udah tersedia di Redis. Kira-kira kayak gitu ya teman. Semoga nggak bingung. Terus yang lain, oh apa efeknya? Ini aku nggak nyantumin apa ya, kayak berapa persen peningkatan performa atau CPU-nya, soalnya belum izin aja sih. Gitu ya. Ada sebenarnya. Jadi setelah apa pakai Redis ini, banyak banget service titik yang pakai Redis ini di balik layarnya ya. Dan efeknya adalah yang pertama, performanya lebih bagus. Dilihat dari RPS-nya itu meningkat, gitu. Request per second yang bisa kita handle itu meningkat. Terus yang kedua, penggunaan CPU-nya menurun gitu ya. Dan juga beban database-nya juga berkurang karena ada data yang diambil langsung dari Redis tanpa perlu ke database, ada juga yang database. Jadi dia bagi tugas, bagi beban gitu. Dan itu ya impact-nya positif banget buat sistem kayak gitu. Terus use case selanjutnya, kita juga bisa pakai ini buat session management. Jadi ketika ada kayak login gitu ya, ada user yang login, data yang kita butuhkan bisa kita taruh di Redis. Ada misalnya authentication API-nya, dan itu nanti ngeceknya ke Redis kayak gitu. Intinya yang harusnya lebih cepat. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya kayak game, ada leaderboard, ada ranking, di Redis juga bisa sorted, ada tipe data sorted yang bisa teman-teman pakai buat kasus leaderboard and ranking ya misalnya. Terus bisa juga dipakai buat message queue atau PubSub. Bisa juga real time analytic, contohnya pakai Redis Stream, dan lain-lain, dan masih banyak ya teman-teman yang use case yang bisa kita gunakan untuk Redis bisa mengoptimasi use case tersebut gitu. Jadi banyak contoh lain, ini beberapa aja gitu. Nah setelah itu, tapi tadi kan aku udah cerita banyak banget ya positifnya, tapi teman-teman juga harus memperhatikan beberapa hal. Beberapa hal yang harus diperhatikan kalau teman-teman mau pakai Redis. Yang pertama adalah limitasi memori, karena tadi ya Redis ini nyimpen datanya di memori, jadi teman-teman harus bijak juga data apa sih yang bisa yang aman untuk kita taruh di Redis, dan data seperti apa yang butuhnya cepat kayak gitu. Tadi ya, karena harus memperhatikan datanya seberapa besar dan juga memorinya seberapa besar.